Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Rower, apakah kamu telah dipromosikan? Tanyun yang duduk di tanah melintas dan muncul di depan Xuan Yuanru. Ya, Xuan Yuanru mengangguk dan ada sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Pertempuran akan terjadi dalam 2 bulan dan aku ingin kamu menemaniku. Tanyun tersenyum. Setelah itu, Tanyun membawa Xuan Yuanru dan terbang keluar dari pagoda Ling Xiao. Mereka berdua seperti sepasang dewa. Mereka mengobrol dan tertawa. Di kota, orang-orang membungkuk hormat ketika mereka melihat Tanyun dan Xuan Yuanru. Dalam 29 hari berikutnya, Tanyun dan Xuan Yuanru, mereka berpegangan tangan mengunjungi pemandangan indah kota abadi King Tian. Mereka berdua duduk dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam, mengobrol tentang cita-cita hidup. 29 hari ini adalah waktu yang paling membahagiakan bagi Xuan Yuanru. Ketika malam tiba dan ada bulan yang cerah di tengah-tengah gunung King Tian, Tanyun dan Xuan Yuanru duduk berdampingan di rumput, memandangi bulan yang cerah dan merenung. Bodoh, apa yang kamu pikirkan? Xuan Yuanru memandang Tanyun ke samping dan tersenyum. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Rower, aku bertanya padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Baiklah, Xuan Yuanru tersenyum manis. Rower, jika suatu hari aku melakukan sesuatu yang mungkin membuatmu menyesal, maukah kamu memaafkan diriku? Kata Tanyun. Xuan Yuanru berkata tanpa ragu, tentu saja aku akan melakukannya. Aku mencintaimu. Bahkan jika aku mati untukmu, aku tidak masalah. Tanyun, mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Tanyun tersenyum. Tidak apa-apa. Rower, formasi pertahanan yang hebat akan dihancurkan besok. Aku akan memanggil Subing dan yang lainnya sekarang dan menyebarkan rencana pertempuran secara rinci. Xuan Yuanru mengangguk, bangkit dan meninggalkan lengan Tanyun. Setelah itu, Tanyun mengirim transmisi suara ke Shen Subing dan yang lainnya, meminta mereka untuk keluar. Saat berikutnya, di bawah sinar bulan yang cerah, semua orang dan monster keluar dari udara tipis. Tanyun melirik, melihat bahwa Shen Subing sudah berada di ranah kaisar tingkat keempat. Kecepatan kultivasinya benar-benar mengejutkan Xuan Yuanru dan yang lainnya lagi. Seperti yang kita semua tahu, setelah seorang abadi dipromosikan ke ranah kaisar, biasanya dibutuhkan ratusan ribu tahun untuk setiap naik 1 tingkat. Namun, semua orang mengetahui dari Shen Subing bahwa dia dapat dipromosikan dengan waktu yang cepat. Kecepatan pelatihannya benar-benar luar biasa. Subing, seberapa kuat tantangan lompatanmu sekarang ini? Tanya Tanyun. Shen Subing berkata dengan jujur, aku tidak takut dengan musuh di ranah kaisar raja tingkat pertama. Tanyun sangat gembira dan kemudian dia memeriksa basis kultivasi orang lain. Hari ini, Toba Yinging dan Shen Suzhen di ranah kaisar tingkat kedua. Selain Fang Ziqing yang sekarang di ranah kaisar suci tingkat ke-9 dan Tessianer, Nagong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, dan Gongsun Roxi, semuanya berada di ranah kaisar tingkat pertama. Xuan Yuan Haokong sekarang di ranah kaisar tingkat ke-5. Xuan Yuan Changfeng di ranah kaisar tingkat kedua. Xuan Yuan Linger dan Chu Xia di ranah kaisar suci tingkat ke-10. Apa yang membuat Tanyun bersyukur adalah bahwa sejak warisan kera iblis dan singa naga emas dibuka, kecepatan kultivasi mereka telah sangat meningkat. Sekarang 2 monster besar itu adalah binatang kaisar tingkat kedua tahap pertumbuhan. Tanyun yakin bahwa kera iblis dan singa naga emas memiliki kekuatan untuk melawan musuh ranah kaisar raja tingkat pertama. Moer sekarang berada di ranah kaisar suci tingkat ke-11 periode kesengsaraan. Raja beruang naga berada di kaisar suci tingkat ke-10 periode kesengsaraan. 7 raja monster lainnya dan Xiaobai di ranah kaisar suci tingkat ke-6 hingga ke-9. Tanyun memandang kerumunan dan berkata, sekarang izinkan aku memberitahu kalian tentang situasi di luar. Sekarang formasi pertahanan naga diperkirakan akan rusak besok siang. Ada 360 juta pasukan musuh, di antaranya ada 4 yang kuat. Orang pertama adalah Yi Wuji, kaisar raja tingkat kedua.
Orang kedua adalah Duan Huangyu, penguasa kota abadi Huangji. Meskipun dia di ranah kaisar tingkat ke-12, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan dan setara dengan kaisar raja tingkat kedua. Orang ketiga adalah penguasa kota abadi Qingtian, Cheng Qingtian. Dia kaisar raja tingkat pertama. Orang keempat adalah Duan Nanshan yang berada di ranah kaisar tingkat ke-12. Orang ini adalah jenderal besar dari kota abadi Huangji. Namun dia tidak memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Mendengar ini, Tang Mengyi berkata dengan lembut, "Suamiku, kami semua akan mendengarkan dirimu." "Baiklah," Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang besok, dan Rower akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan Ye Wuji. Aku di sini untuk menantang Cheng Qingtian, Su Bing, Keratua, dan Datu. Kalian bertiga akan bertarung melawan Duan Huangyu bersama. Ying Ying, setelah kamu menghabisi Duan Nanshan, bantu Su Bing, Lao Yuan, dan Datu untuk berurusan dengan Duan Huangyu. Moe, Raja Beruang Naga, Xiao Bai, Su Shen, dan Xianer, kalian dan 7 Raja Monster mematuhi perintah Jenderal Xuan Yuan Haokong dan memimpin 1,4 miliar prajurit untuk melawan prajurit musuh." Xuan Yuan Haokong mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tidak masalah." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dalam pertempuran yang menentukan ini, kita hanya bisa menang. Kita tidak boleh kalah. Begitu kita kalah, kita masih memiliki miliaran warga dan mereka pasti akan dihabisi musuh. Begitu semua orang bergerak, jangan tinggal di belakang. Malam telah memudar dan saatnya akan tiba." Di luar gerbang kota, Cheng Qingtian melihat formasi pertahanan yang hancur. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Adik kedua, apakah kamu melihatnya? Formasi perlindungan kota akan segera pecah. Setelah formasi besar rusak, kakak tertua akan memotong kepala Xuan Yuanro dengan tanganku sendiri dan memberi penghormatan kepadamu." Ketika Cheng Qingtian dalam kesedihan, begitu juga Ye Wuji. Dia senang dan sedih. Hal yang menyenangkan adalah bahwa pertahanan kota yang besar akan segera dihancurkan. Kali ini Xuan Yuanro tidak dapat melarikan diri, jadi dia dapat membalaskan dendam atas kematian adik laki-lakinya Ye Wumen dan cucunya Ye Zijian. Sayangnya, bahkan jika musuh dihabisi, nyawa mereka tidak akan pernah kembali. Duan Huangyu yang berada di samping keduanya memandang keduanya dan berkata, "Dua saudara, setelah balas dendam, bagaimana dengan perjanjian kita sebelumnya?" Cheng Qingtian berkata, "Jangan khawatir saudara Duan, aku hanya akan mengambil kembali kota abadi Qingtian. Adapun kota abadi Xuanyuan dan kota terbengkalai, itu masalahmu dengan saudara Ye." Tanpa menunggu kata-kata Cheng Qingtian, suara wanita yang mencibir dan dingin keluar dari gerbang kota. "Kalian bertiga, angan-angan kalian mungkin sia-sia." Mereka bertiga melihat Xuan Yuanro, Tan Yun, Shen Subing, dan yang lainnya memimpin pasukan lebih dari 1 miliar muncul perkasa di dalam gerbang kota. Cheng Qingtian, Ye Wuji, Duan Huangyu, ketiganya mengetahui bahwa hanya Xuan Yuanro yang berada di peringkat ke-9 ranah kaisar dan hanya Xuan Yuan Haokong yang berada di peringkat ke-5 ranah kaisar. Di hati mereka bertiga, kecuali Xuan Yuanro yang sedikit mengancam, yang lain tampak rentan. Namun, Xuan Yuanro hanya merasakan sedikit ancaman di hati mereka. "Xuan Yuanro, kamu wanita keji," Ye Wuji berkata dengan marah. "Hari ini adalah kematianmu." Mata Cheng Qingtian pecah. "Xuan Yuanro, kamu menghabisi saudara laki-lakiku. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping dan orang-orang dari alam fana lainnya." Xuan Yuanro mencibir, menjulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Ye Wuji. "Ya, adikmu dan cucumu dihabisi olehku. Ye Wuji, tidakkah kamu ingin menghabisiku? Aku Xuan Yuanro akan memberimu kesempatan hari ini." Armor es Tian Xuan. Saat berbicara, udara sedingin es melonjak keluar dari tubuh Xuan Yuanro dan mengembun menjadi satu set baju besi berwarna darah di tubuhnya. Saat kekosongan bergetar hebat, tangan kanan Xuan Yuanro yang tanpa tulang berbalik dan pedang es Tian Xuan berwarna darah keluar dari tangannya. "Tan Yun, cepat buka formasi pertahanan." Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah gerbang ilusi dengan ketinggian 10.000 kaki muncul dalam formasi pertahanan di atas gerbang kota. Tan Yun berkata dengan tajam,
Menurut rencana sebelumnya, seluruh pasukan akan menyerang. Xuan Yuanru memegang pedang es Tian Xuan seperti seorang prajurit berwarna darah. Dia naik ke langit dan bergegas keluar dari formasi pertahanan terlebih dahulu. Petir muncul di langit di atas Ye Wuji. Ye Wuji membalik tangan kanannya, memegang pedang Dao tingkat tinggi dengan atribut waktu. Kekuatan kaisar waktu menyembur keluar dari tubuhnya dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia dan Xuan Yuanru bertarung dengan sengit bersama. Saudara Ye, aku akan membantumu juga. Cheng Qingtian bersiul panjang, dan tiba-tiba pusaran kekuatan kaisar angin yang setinggi 10.000 kaki tiba-tiba mengembun dari sekelilingnya. Ketika Cheng Qingtian membuka mulutnya, petir yang menyilaukan menyembur keluar dari mulutnya, berubah menjadi busur senjata Dao tingkat tinggi dengan atribut guntur di tangannya. Ketika Cheng Qingtian baru saja melesat, teriakan keras terdengar dari bawahnya. Lawanmu adalah aku. Ternyata itu Tan Yun. Ia memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng dan bergegas ke langit dengan kecepatan kilat dari formasi pertahanan. Kamu semut di ranah Kaisar Suci tingkat ke-11. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, maka penguasa kota ini akan memenuhinya. Cheng Qingtian membungkuk dan membawa angin puyuh setinggi 10.000 kaki menyapu ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Duan Huangyu yang berada di ranah kaisar tingkat ke-12 di luar gerbang kota melambaikan tangannya ke arah para prajurit di belakangnya. Untuk saat ini, dengarkan perintah penguasa kota ini. Ayo serang. Jika kamu ingin memasuki kota, kamu harus melihat apakah pedang di tanganku akan mengizinkannya atau tidak. Shen Shubing mengambil pedang dan menyapu keluar dari formasi pertahanan. Detik berikutnya, kera iblis setinggi 3.000 kaki dan singa naga emas setinggi 3.000 kaki keluar dari udara tipis dari belakang Shen Shubing dan mengikuti Shen Shubing untuk melawan Duan Huangyu. Duan Huangyu memandang Shen Shubing, kera iblis dan singa naga emas yang bergegas ke arahnya dan berkata dengan nada arogan dan menghina, hanya seorang gadis kecil di ranah kaisar tingkat keempat dan 2 binatang buas di ranah kaisar tingkat kedua beraninya ingin berurusan dengan penguasa kota ini. Penguasa kota ini akan menghabisi kalian. Setelah berbicara, Duan Huangyu berkata tajam tanpa menoleh, Jenderal, kamu pimpin pasukan untuk habisi yang lainnya. Setelah itu, Duan Huangyu dipenuhi dengan kekuatan kaisar 5 atribut dan dia menuju Shen Shubing, kera iblis dan singa naga emas. Bawahan patuh, Duan Nanshan yang berada di ranah kaisar tingkat ke-12 menerima perintah dan menuju pertahanan kota. Suara Duan Nanshan berhenti tiba-tiba, pupil matanya menyusut. Dia melihat bayangan putih menembak ke arahnya dengan pedang seperti kilat. Orang itu adalah Toba Yingying. Duan Nanshan berteriak aneh, ranah kaisar tingkat kedua tetapi kecepatannya tidak lebih lambat dariku. Apakah itu hanya kecepatan? Toba Yingying berkata dengan dingin, kamu matilah. Duan Nanshan membalik tangannya dan sepasang kapak raksasa keluar dari tangannya. Kekuatan kaisar kematian hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Toba Yingying. Hati-hati Bingsan, Xuan Yuan Changfeng berteriak dengan cemas. Jaga dirimu sendiri. Toba Yingying bertarung melawan Duan Nanshan ratusan kali di langit. Changfeng, jangan khawatir, karena Yuner meminta Yingying untuk berurusan dengan Duan Nanshan. Itu berarti kemampuan Yingying yang sangat kuat. Xuan Yuan Haokong selesai berbicara dengan Xuan Yuan Changfeng. Lalu dia memimpin Dante Xianer, Tang Mengyi, Tang Xinging, Gong Sun Ruoxi, Nanggong Yukin, Murong Sisi, Feng Qingcheng dan yang lainnya. Mereka memimpin 1,4 miliar prajurit meluncur keluar dari formasi pertahanan kota dan menghadapi 360 juta pasukan musuh. Di antara 360 juta pasukan musuh, 3 jenderal paling kuat hanya di ranah Kaisar Suci. Mereka memandang Xuan Yuan Haokong dan yang lainnya. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Pada saat ini, Duan Nanshan yang berada di dalam pertempuran sengit dengan Toba Yingying di langit. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan takut. Jenderal ini dapat menghabisi wanita ini paling lama 3 napas dan kemudian menghabisi Xuan Yuan Haokong. Di lautan awan yang luas, Toba Yingying berpura-pura tak terkalahkan dan melarikan diri ke langit utara. Pelacur kecil, jika kamu berhasil melarikan diri, aku tidak akan lagi menjadi Duan Nanshan.
Dua Nansan langsung menyusul Toba Yinging sambil tertawa dan menyayat punggungnya dengan kapaknya. Darah yang berceceran dan kapak tajam menembus punggung Toba Yinging. Dua Nansan sangat percaya diri. Kapaknya telah menghancurkan jantung Toba Yinging. Dua Nansan menyeringai, mencabut ujung kapak yang menusuk punggung Toba Yinging. Tubuh lemah Toba Yinging jatuh ke dalam kehampaan. Dua Nansan mengangkat kapaknya dan menukik ke bawah, menebas ke arah kepala Toba Yinging. Di sisi lain, Xuan Yuan Changfeng menangis keras. Xuan Yuan Changfeng memegang pedang dan hendak terbang menuju Toba Yinging ketika suara yang menyenangkan terdengar di benaknya. "Aku tidak mati. Mengapa kamu menangis?" Tepat ketika Xuan Yuan Changfeng bersemangat, Dua Nansan muncul 10 kaki di atas Toba Yinging. Kemampuan ras surgawi, jari dewa. Tiba-tiba, Toba Yinging yang jatuh berubah menjadi busur aneh dari kehampaan, berputar di sekitar kehampaan, dan menjulurkan jari giok seperti kilat, yang tiba-tiba mengenai dada Dua Nansan. Xuan Yuan Changfeng dan bahkan semua prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran yang mengerikan. Di mata semua orang yang terkejut dan bingung, Dua Nansan mengeluarkan tangisan yang sangat tragis. Kemudian, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan jatuh menuju kehampaan. Prajurit di kedua sisi yang menyaksikan pertempuran benar-benar ketakutan. Di mata mereka, jari Toba Yinging seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apa yang semua orang tidak tahu adalah pada saat ini semua tulang rusuk Dua Nansan telah hancur inci demi inci, dan jantungnya telah hancur. Waktunya Saweria dari Wilzen beli minumin. Siap, terima kasih. Dari Koiria, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih banyak perhatiannya. Waduh. Dari penonton setia buat beli ST biar update tiap hari. Ada 1000 orang yang menanti. WK. Oke lah, siap-siap ya. Mungkin besok Mimin bakal lebih cepat uploadnya. Udah mulai ini karena Mimin lagi mau ikut turnamen guys. Latihan ya jadinya. Doain Mimin juara 1 lagi ya. Kemarin udah juara 1 sih. Oke.